Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Jarini Setiawan, kelas 10 IPS 3 dari SMA Negeri 53 Jakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 atau biasa disebut corona terhadap perekonomian di Indonesia dan juga cara mengatasinya. Dampak wabah virus corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan seseorang saja, tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kementerian Keuangan Indonesia setidaknya mencatat ada 8 mudarat atau kerugian yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Yang pertama, tercatat pada tanggal 11 April yaitu lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau di PHK dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Yang kedua, PMI atau Purchasing Managers Index di Indonesia di bawah level 50, yaitu hanya 45,3 pada Maret 2020. Yang ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik atau penerbangan antar kota dalam negeri dan 1.023 penerbangan internasional. Dan yang keempat, sekitar 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar 45 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Yang kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina. Terus yang keenam, Penghimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 menurun hingga 3,7%. Ternyata dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh corona terdapat juga sisi baiknya, yaitu yang pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang masyarakat untuk membeli barang impor selama wabah ini berlangsung. Yang kedua, polusi udara menurun akibat berkurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Oke, itulah dampak dari virus corona. Itulah dampak negatif dan positif dari virus corona ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang cara mengatasinya. Yang pertama, harus adanya kapasitas kesehatan yang cukup untuk para korban yang tertular oleh COVID-19 ini. Karena jika kapasitasnya kurang cukup, maka orang-orang yang tidak mendapatkan kapasitas tersebut maka akan terbengkalai atau tidak terawat, sehingga dapat meningkatkannya angka kematian. Nah, karena pandemi ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka panjang, sehingga harus membutuhkan kapasitas yang cukup banyak. Yang kedua, terintegrasinya antara kebijakan pada bidang kesehatan dan ekonomi makro dalam menanggulangi pandemi COVID-19, seperti adanya langkah fiskal, yaitu berupa subsidi pembiayaan kesehatan dan perawatan bagi para pasien.
karena itu akan membantu penanggulangan COVID-19 dan memastikan bahwa kerugian sementara dalam bidang ekonomi tidak berubah menjadi kerugian jangka panjang dalam bentuk modal usaha. Dalam bentuk modal manusia. Yang ketiga, yaitu adanya kerjasama internasional maupun kemitraan lintas batas antara pemerintah dan swasta harus ditingkatkan untuk memenuhi produksi, pasokan, dan layanan medis dalam menghadapi pandemi. Karena kerjasama internasional yang kuat bisa menjadi cara paling efektif untuk melawan ancaman ini dan untuk memastikan stabilitas keuangan setelahnya. Terus yang keempat, kebijakan perdagangan harus tetap terbuka sehingga pasokan medis dapat tersedia untuk semua orang sekaligus memfasilitasi pemulihan ekonomi secara cepat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan melakukan social distancing. Nah, tujuan dari social distancing ini atau yang biasa disebut pembatasan sosial yaitu untuk mengurangi kemungkinan orang-orang terinfeksi atau terjadinya penularan COVID-19 ini. Karena jika tidak adanya social distancing, maka kayak kegiatan kita tetap terjadi sebelum wabah corona bisa itu terjadi, maka kita akan tertular oleh orang-orang yang terkena virus corona ini. Nih, misalkan kita tidak menjalankan social distancing, kita keluar rumah, terus kita bertemu dengan si A. Ternyata si A ini dia terinfeksi oleh virus corona, dan kita nggak tahu dong, karena ya kita tidak melihat adanya tanda-tanda orang tersebut, sehingga kayak kita berkontak fisik kayak bersalaman atau yang lain sebagainya deh, pokoknya yang kontak fisik antara si penular dan orang yang tidak tertular, sehingga terjadinya kontak fisik kita bisa terjadinya kemungkinan kita terkena COVID-19 ini. Nah, terus habis ketemu si A, kita lanjut nih jalan. Habis lanjut jalan, ternyata kita salaman sama si B. Salaman tuh, dan kita nggak tahu kan awalnya kalau kita terkena di tangan kita ada virus tersebut, dan kita salaman aja sama si B. Habis salaman, kita akhirnya juga menularkan kepada orang lain. Terus akhirnya setelah itu kita pulang ke rumah, kita juga bisa menyebarkan virus tersebut ke keluarga kita. Maka inilah tujuan social distancing bagi masyarakat, karena dapat meminimalkan penularan penyakitnya. Contohnya seperti kayak penutupan sekolah, tempat kerja, karantina, atau menutup dan membatasi transportasi umum. Terima kasih.